Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Kusmawati dari kelas F MBS semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Pemasaran pada Rumah Makan Landung untuk meningkatkan penjualan di wilayah Waihalim, Bandar Lampung. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dari latar belakang penelitian saya ini. Jadi, strategi pemasaran ini memiliki peranan yang sangat penting ya bagi perusahaan tentunya, karena dengan menggunakan strategi pemasaran, suatu perusahaan itu akan mampu berkembang dan juga mendapatkan laba dan dapat meningkatkan volume penjualan produk secara maksimal. Jadi, dari waktu ke waktu bisnis di bidang makanan mempunyai kecenderungan terus-menerus secara meningkat. Lalu baik dari kuantitas dan kualitasnya. Jadi faktanya didasarkan pada kenyataan bahwa makanan itu merupakan kebutuhan pokok pada manusia. Hal ini dapat dijelaskan pada teori yaitu A.A. Maslow, yaitu dia mendefinisikan bahwa sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan dasar manusia berimbas terhadap peningkatan penawaran. Oleh karena itu, bisnis di bidang makanan juga selalu meningkat dan berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, menyadari hal ini, setiap perusahaan itu memang harus berjuang keras untuk mencapai tujuan dengan melakukan berbagai cara dalam hal memasarkan produk, dan salah satunya ini dengan menyusun strategi pemasaran yang tepat. Penerapan suatu strategi dalam perusahaan itu sangatlah penting. Jadi oleh karena itu perusahaan harus dapat bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan strategi, khususnya strategi pemasaran. Jadi agar perusahaan tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain yang mengeluarkan produk sejenis dan produk substitusi, maka manajemen perusahaan harus mampu mengolah perusahaannya dengan baik agar konsumen atau pelanggannya yang ada tidak beralih dengan perusahaan lain. Jadi perusahaan ini dituntut untuk lebih memahami dengan segala kebutuhan dan keinginan konsumen, atau perusahaan juga harus mampu menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu dengan persaingan bisnis tentunya pada rumah makan yang semakin kompetitif itu menyebabkan pengelola rumah makan berupaya keras dalam memilih strategi yang tepat agar mampu untuk menarik sebanyak-banyaknya konsumen. Kini rumah makan tuh nggak cuma hanya tempat makan dan minum saja, tetapi juga dapat menjadikan tempat bersosialisasi dan melepas penat. Jadi kegiatan makan juga itu menjadi tempat bersosialisasi, pertemuan antar anggota keluarga, rekan kantor, dan juga teman-teman. Jadi faktor kenyamanan menjadi hal utama ya. Oleh karena itu tidak jarang pula rumah makan ini menyediakan fasilitas pendukung seperti LCD monitor dan hotspot area. Lalu di sini yang saya pilih adalah rumah makan Landung. Jadi rumah makan Landung ini merupakan rumah makan yang sudah berdiri cukup lama dan mempunyai lokasi yang cukup strategis yang beralamatkan di Jalan Danau Toba, Gunung Sula, Waihalim, Bandar Lampung. Jadi karena areanya berada di dekat jalan umum, memungkinkan adanya kemudahan untuk transportasi sehingga mudah dilewati kendaraan dan cukup mudah ditemukan oleh para konsumen. Pada awalnya rumah makan ini masih menggunakan tempat rumah kecil yang hanya menampung beberapa konsumen. Karena keterbatasan tempat dan juga dengan kondisi seperti itu membuat para konsumen atau pelanggan harus menunggu lama untuk mengantri makanan yang mereka pesan. Tetapi dengan ketekunan dan usaha sang pemilik, hingga akhirnya mereka mendirikan rumah makan sendiri dan mempunyai tempat yang cukup luas dan sangat strategis, sehingga diharapkan bisa menampung para konsumen supaya tidak lagi mengantri terlalu lama dan bisa langsung makan di tempat tersebut. Jadi perlu diketahui masyarakat sekarang itu tidak lagi mau menunggu sabar atau untuk mengantri dengan alasan sibuk karena ada pekerjaan atau kepentingan lain. Jadi perlu diketahui masyarakat itu sudah tidak lagi mau menunggu sabar untuk mengantri
dengan lama-lama dengan alasan sibuk karena ada pekerjaan atau kepentingan lain. Jadi sehingga jika seperti ini terus-menerus, maka konsumen akan pergi dan tidak jadi membeli. Nah, selanjutnya itu di rumah makan Landung ini menyajikan menu yang berbagai macam masakan seperti ayam bakar, lele bakar, capcay, dan juga tidak lupa untuk minumannya mereka menyediakan beraneka rasa yang cukup menyegarkan seperti jus buah, lemon tea, dan milkshake. Nah, dalam menikmati hidangan atau makanan, setiap orang itu memiliki cara yang berbeda untuk memenuhinya. Cara tersebut dapat memilih dengan rumah makan yang indah dengan pelayanan yang mewah. Dan diharapkan konsumen merasa puas setelah ia mengorbankan sejumlah uang yang cukup besar di rumah makan yang cukup mewah itu. Di samping itu, ada pula yang cenderung memilih rumah makan yang biasa tetapi memberikan kepuasan dalam rasa makanan yang disantapnya. Sebagian konsumen ada yang beranggapan daripada makan makanan yang mewah serta mahal tetapi tidak cukup lezat rasanya. Jadi lebih baik memilih rumah makan yang biasa tetapi cukup lezat sesuai dengan selera yang mereka inginkan. Jadi selain pelayanan, harga juga merupakan hal yang penting difikirkan dalam strategi pemasaran ini. Jadi harga yang rendah atau harga yang terjangkau menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Namun harga juga dapat menjadi indikator kualitas, di mana suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani dipatok dengan harga yang tinggi pula. Jadi menurut C. Supranto tahun 2006, kualitas pelayanan adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Jadi apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jadi kepuasan yang telah berbentuk dapat mendorong konsumen telah tercapai, maka harapannya adalah terciptanya loyalitas pelanggan. Dalam wacana bisnis dan manajemen, kepuasan pelanggan dijadikan sebagai konsep sentral. Kepuasan pelanggan dapat membentuk persepsi dan selanjutnya dapat memposisikan produk perusahaan di mata pelanggannya. Jadi dari definisi di atas dapat diartikan bahwa seluruh kegiatan di dalam perusahaan harus ditujukan kepada pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi apa sih kepuasan konsumen itu? Yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikir terhadap kinerja yang diharapkan. Jadi berdasarkan uraian latar belakang yang sudah saya jelaskan tersebut, penelitian ini saya sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Strategi Pemasaran pada Rumah Makan Landung untuk meningkatkan penjualan di wilayah Waihalim, Bandar Lampung. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan teori dan hipotesisnya. Jadi bahwa rumah makan Landung ini, di mana dalam strategi pemasarannya ini terkombinasi antara kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen dengan tujuan perusahaan. Di mana strategi pemasaran ini diharapkan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan pada rumah makan Landung. Jadi hipotesis penelitian ini berdasarkan yang dapat dirumuskan penelitian tersebut adalah strategi produk berpengaruh terhadap meningkatkan penjualan pada rumah makan Landung Waihalim, Bandar Lampung. Yang kedua, strategi harga berpengaruh terhadap meningkatkan penjualan pada rumah makan Landung Waihalim, Bandar Lampung. Yang ketiga adalah strategi promosi berpengaruh terhadap meningkatkan penjualan pada rumah makan Waihalim, Bandar Lampung. Dan yang terakhir adalah strategi tempat atau lokasi berpengaruh terhadap meningkatkan penjualan pada rumah makan Landung Waihalim, Bandar Lampung. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Jadi untuk mempermudah dalam proses penelitian yang saya teliti ini, di sini saya menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Dilihat secara
terminologis, penelitian kualitatif seperti yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Nah, selanjutnya itu untuk memudahkan pengambilan data lapangan, penelitian ini juga mengumpulkan data seperti interview atau wawancara. Jadi data interview itu digunakan untuk mendapatkan data-data dari owner, sales, marketing, dan juga bendahara untuk mengenai bagaimana proses strategi pemasaran di rumah makan Landung ini, serta pelaksanaan kegiatan peranan strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk makanan mereka. Lalu selanjutnya metode-metode observasi untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian sehingga kita dapat memperoleh gambar tentang kehidupan sosial yang sukar untuk diketahui dengan metode lainnya. Lalu observasi ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian. Tidak hanya terbatas pada pengamatan saja, melainkan juga pencatatan yang dilakukan guna memperoleh data-data yang lebih konkret dan jelas. Dan selanjutnya metode dokumentasi untuk melengkapi sejarah, visi dan misi, dan program, struktur, pengurusan, dan juga strategi pemasaran dan penjualan di rumah makan Landung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi suatu proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.